Shalom, salam sukacita selalu. Biarlah damai sejahtera yang dari Roh Kudus menyelimuti setiap kehidupan kita. Hari ini kita bertemu kembali bersama untuk memperoleh kebijaksanaan yang berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang memberi arahan dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima hikmat dan kebijaksanaannya dalam renungan kita hari ini. Bersama-sama mari kita pelajari bagaimana kita dapat mendapatkan kebijaksanaan yang berasal dari firman Tuhan seperti yang ditemukan dalam Roma 15 ayat 4. Dan sebelum kita belajar dari renungan harian ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu pada waktu ini dengan hati yang terbuka dan rendah hati. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan kuat, yang memberi kebijaksanaan dan petunjuk bagi hidup kami. Kami memohon agar Engkau membuka mata dan telinga kami, agar kami dapat memahami dan menerima kebenaran dari firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bijaksana dan murah hati. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat mengubah hidup kami dan memampukan kami untuk hidup dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Semua kami sampaikan dalam nama yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan yang tak ternilai bagi kehidupan kita. Melalui pemahaman dan penerapan firman-Nya, kita dapat memperoleh panduan dan hikmat-Nya dalam menghadapi situasi dan tantangan hidup. Roma 15 ayat 4 mengajarkan kepada kita, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Kitab suci yang ditulis oleh para nabi, rasul, dan hamba-hamba Allah, di dalamnya terkandung hikmat surgawi yang ditujukan untuk membimbing dan memampukan kita dalam segala hal. Kita dapat menemukan kebijaksanaan dari firman Tuhan dengan belajar dari cerita-cerita dan pengalaman orang-orang yang hidup sebelum kita. Alkitab dipenuhi dengan berbagai kisah yang menceritakan kehidupan mereka yang mengalami sukacita, pencobaan, kegagalan, dan kemenangan. Melalui cerita-cerita ini, kita dapat belajar bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit, mengambil keputusan bijaksana, dan menjalani hidup yang menghormati Tuhan. Kita dapat meneladani teladan mereka dan menerapkan prinsip-prinsip kebijaksanaan yang terkandung dalam cerita-cerita tersebut. Salah satu contoh Alkitab yang relevan dengan tema kita hari ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo dikenal karena hikmatnya yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah sebagai jawaban atas permohonannya, yang dapat kita temukan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Ketika Salomo dihadapkan pada situasi yang membingungkan, yaitu dua perempuan yang memperebutkan bayi yang sama, ia meminta hikmat dari Allah. Allah menjawab doanya dan memberikan kebijaksanaan kepadanya untuk memutuskan masalah tersebut dengan bijaksana. Contoh hidup Salomo mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mencari hikmat dari Allah melalui doa
dan mempercayainya dalam setiap keadaan. Selain contoh dari Alkitab, kita juga dapat belajar dari kehidupan nyata yang sering memberi pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Mari kita melihat sebuah ilustrasi yang diambil dari kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini berasal dari seorang wanita bernama Maria yang tinggal di sebuah desa kecil di Afrika. Maria adalah seorang ibu tunggal yang berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya setelah suaminya meninggal dunia. Kehidupan Maria penuh dengan tantangan ekonomi dan kesulitan sosial. Suatu hari, Maria menghadapi keputusan penting. Anak perempuannya, Sarah, sangat berbakat dalam bidang seni dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah seni bergengsi di kota besar. Tetapi biaya pendidikan tersebut sangatlah tinggi dan jauh melebihi kemampuan keuangan Maria. Maria merasa bingung dan terbebani oleh tanggung jawabnya sebagai ibu. Dalam keputusasaan, Maria memutuskan untuk meminta petunjuk dari Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya setiap hari. Ia mencari ketenangan dan bimbingan melalui hubungannya dengan Allah. Suatu hari, saat ia membaca sebuah ayat yang berbicara tentang kasih Allah yang tak terbatas dan kekuatannya untuk memampukan kita melakukan segala sesuatu, Maria merasa dihibur dan terinspirasi. Maria memutuskan untuk mempercayakan rencana dan impian Sarah kepada Tuhan. Ia percaya bahwa jika hal tersebut adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan jalan. Maria menggali sumber daya dan mencari bantuan dari organisasi non-profit yang mendukung pendidikan anak-anak berbakat di daerahnya. Melalui kerja keras, doa, dan rasa percaya pada Tuhan, Maria berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membiayai pendidikan Sarah di sekolah seni tersebut. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana mendapatkan kebijaksanaan dari firman Tuhan dapat membawa perubahan dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Maria tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan manusia semata, tetapi ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan menggali hikmat-Nya dalam mengambil keputusan penting. Dengan mengandalkan firman Tuhan, Maria memperoleh kekuatan, ketenangan, dan keberanian yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu. Marilah kita semua mengambil contoh dari cerita Maria dan memanfaatkan firman Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan dalam hidup kita. Baik dalam situasi kecil maupun besar, kita dapat mencari arahan dan petunjuk dari Tuhan melalui doa dan pembacaan firman-Nya. Allah adalah sumber segala hikmat, dan ketika kita memohon dengan rendah hati, Ia akan memberikan kebijaksanaannya kepada kita. Saudaraku, firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas dan nyata untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Ketika kita berada di persimpangan jalan dan tidak tahu langkah apa yang harus diambil, kita dapat mencari panduan dari firman Tuhan. Kitab suci memberikan prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan sesama, pekerjaan, keuangan, atau keputusan moral. Dengan mempelajari dan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat memperoleh kebijaksanaan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang benar. Melalui bacaan dan pemahaman firman Tuhan, kita juga dapat menumbuhkan hubungan yang erat dengan Allah. Kebijaksanaan sejati berasal dari Allah. Dan ketika kita hidup dalam persekutuan yang intim dengannya,
kita dapat memperoleh hikmat yang hanya diberikan olehnya. Dalam doa dan waktu kesunyian, kita dapat mencari petunjuknya, meminta hikmatnya, dan mendengarkan suaranya yang lembut. Allah berjanji dalam Yakobus 1 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Melalui doa dan pembacaan firman Tuhan, kita dapat memperoleh kebijaksanaan yang hanya dapat diberikan olehnya. Mari kita tidak menyia-nyiakan warisan yang diberikan oleh firman Tuhan. Jadikanlah Alkitab sebagai panduan hidup kita, tempat kita mencari kebijaksanaan di setiap situasi. Marilah kita mempelajari cerita-cerita di dalamnya, mencari prinsip-prinsip yang diberikan, dan membangun hubungan yang erat dengan Allah melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan hidup dengan bijaksana dan mengalami kehidupan yang menghormati Allah, serta memberkati orang-orang di sekitar kita. Berbahagialah kita yang memiliki akses kepada firman Tuhan. Marilah kita terus mempelajarinya, memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dengan kebijaksanaan yang sejati. Demikianlah renungan harian ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan ini. Kami berdoa agar firman-Mu tetap hidup dalam hati kami dan membimbing langkah-langkah kami. Tunjukkanlah kebijaksanaan-Mu dalam setiap situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih buat kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.